Klaim Putri Chandrawati tak cukup buktikan kekerasan seksual. Potensi Sambo dihukum berat terbuka. LPB terkait dugaan pelecehan itu tidak ada. Oleh karena itu dihentikan penyidikannya. Bahwa kita tahu bersama bahwa dua perkara ini sebelumnya statusnya sudah naik sidik. Ya. Nah, kemudian berjalan waktu, kasus yang dilaporkan dengan korban Brigadir Joshua terkait pembunuhan berencana ternyata ini menjawab dua LP tersebut. Kita anggap bahwa dua laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ya, ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340. Kami percaya pengenaan pasal 340 yang dilakukan oleh penyidik itu dikunci oleh dua kesimpulan ini. Artinya terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan, majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya atau yang setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak pidana. Sudah benar dikenakan pasal 340 pembunuhan berencana karena memang dia termasuk dalam itu. Harapan saya ya untuk persidangan nanti yang pertama adalah surat dakwaan ya. Surat dakwaan haruslah lebih tajam daripada pisau dengan mengikuti ketentuannya cermat, jelas dan lengkap. Karena kami percaya ini bukan pembunuhan spontan, ini merupakan pembunuhan yang sifatnya adalah perencanaan. Verdi Sambo dan kawan-kawan tahu betul bahwa apa yang mereka rencanakan itu dan apa yang mereka tunaikan, ya, kecuali mungkin Barada Eliezer itu adalah permufakatan jahat dan memang bertujuan untuk menghilangkan nyawa almarhum dalam hal ini. Keluarga yang sesuai dengan hukum Indonesia, apa hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuat dia, yaitu yang dihukumkan kepada Pak Verdi Sambo. Artinya memang sakit sekali bagi keluarga. Sakit, sangat sakit. Bagaimana kami rasakan almarhum yang merasakan, tapi kami juga ikut merasakan loh, gitu nah. Bagaimana dia waktu menjeritnya, bagaimana waktu dia disiksanya. Ya kami rasakan sampai sekarang, kami rasakan dalam tubuh kami nih siksanya itu. Jadi pantas. Pantas-pantasnya. Kalau memaafkan? Kalau memaafkan, kita tetap memaafkan. Memaafkan beda ya. Kalau kita tuh ya kami diajarkan ya, kita harus memaafkan, tapi hukuman harus tetap berjalan. Termasuk hukuman mati tadi? Ya, termasuk hukuman mati tadi. Kan itu hukuman yang paling tinggi. Tepat ya. Keterangan Putri Chandrawati saja disebut tidak cukup untuk membuktikan adanya kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Menurut Hipnu, harus ada bukti lainnya untuk memperkuat keterangan bukti Chandrawati yang mengklaim telah menjadi korban kekerasan seksual. Keterangan itu tidak bisa jadi bukti, keterangan korban bernilai, kata Hipnu dikutip dari kompas.com di Jakarta. Tapi harus didukung dengan alat bukti yang lain. Suatu bukti bernilai apabila terkait dengan bukti yang lainnya. Hipnu menilai, jika Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bisa membuktikan dugaan kekerasan seksual, ada kemungkinan hukuman para tersangka pembunuhan berencana itu bisa lebih ringan. Tapi sebaliknya, jika tak ada bukti kuat terkait motif yang dituduhkan, besar peluang Verdi Sambo dan tersangka lainnya dijatuhi hukuman maksimal berupa hukuman mati. Tergantung nanti di pembuktian motifnya seperti apa. Hakim akan menilai nanti apakah motif itu mempunyai nilai atau tidak, ujar Hipnu. Kalau itu memang ada nilai buktinya, ya pengurangan, misalnya pidana seumur hidup atau 20 tahun. Dengan situasi demikian, menurut Hipnu, peluang Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan kawan-kawan dijatuhi hukuman maksimal masih sangat terbuka lebar. Masih sangat mungkin Verdi Sambo dijatuhi hukuman maksimal. Ini kan belum pembuktian, ucap Hipnu. Lebih lanjut, Hipnu memperkirakan proses pengadilan terhadap Verdi Sambo akan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Jika dalam jangka waktu tersebut bisa diselesaikan,
pada Desember mendatang kasus Verdi Sambo dan tersangka lainnya seharusnya sudah rampung. Mudah-mudahan 3 bulan selesai, karena kalau sampai upaya paksa lebih dari itu, maka terdakwa harus dilepaskan, kata Hipnu. Sebelumnya Verdi Sambo masih bersikeras bahwa motifnya melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J karena ajudannya itu disebut telah melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya. Adapun berkas perkara kasus kematian Brigadir J telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya, peradilan kasus ini akan segera dimulai. Verdi Sambo dan Putri Chandrawati hanya 2 dari 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. 3 tersangka lainnya, Richard Eliezer atau Barada E, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'aruf. Kelima tersangka itu kemudian disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 contoh, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Tak hanya pembunuhan, kematian Brigadir J juga berbuntut pada kasus obstruction of justice atau tindakan menghalang-halangi penyidikan yang menjerat 7 personal Polri. Lagi-lagi Verdi Sambo menjadi salah satu tersangka dalam perkara ini. Sedangkan 6 tersangka lainnya yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Para tersangka dijerat pasal 49 contoh pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1, contoh pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancamannya bisa 8 hingga 10 tahun penjara. Mereka juga dikenakan pasal 221 ayat 1 dan 233 KUHP contoh, pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara 9 bulan hingga 4 tahun kurungan. Keluarga Brigadir J pastikan bakal dengar langsung saat Verdi Sambo CS terima dakwaan di persidangan. Keluarga Brigadir dipastikan bakal mendengar langsung saat Verdi Sambo CS didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di persidangan. Hal itu karena keluarga Brigadir J akan hadir langsung pada sidang perdana Verdi Sambo CS yang beragendakan pembacaan dakwaan. Diketahui kemungkinan besar sidang perdana Verdi Sambo CS akan dimulai pekan depan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi saya sudah menghubungi pihak keluarga itu, Pak Samuel dan Ibu Yosua. Mereka secara fisik dan mental siap untuk menghadapi persidangan secara langsung, kata salah satu hukum keluarga Brigadir J, Ramos Huta Barat, dikutip dari Kompas TV pada Selasa. Selain itu, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J juga akan menyiapkan sejumlah saksi jika nanti dibutuhkan oleh JPU, dan kami dari tim kuasa hukum sedang membuat rencana teknis bagaimana persidangan ini akan dihadiri oleh Ibu Yosua. Pasalnya dia sangat menginginkan bisa melihat persidangan ini secara langsung, jelas Ramos. Keluarga berharap jaksa bisa membuktikan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo CS di persidangan. Siapkan 11 saksi. Sebelumnya, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, menyebut pihaknya sudah menyiapkan 11 saksi untuk memberikan keterangan di sidang Verdi Sambo CS. Rohani menjelaskan ke 11 saksi yang disiapkan keluarga Brigadir J, yakni seluruh keluarga intinya, mulai dari Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak selaku orang tua, kemudian Yuni Huta Barat, Devi Huta Barat, dan Mahareza Huta Barat yang merupakan kakak dan adik Brigadir J.
Di luar keluarga inti, ada juga Bibi Brigadir J yakni Rohani Simanjuntak, Rosalin Emika Simanjuntak, dan Sangga Sianturi. Kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, serta 2 orang tenaga kesehatan yang memberikan formalin terhadap jenazah Brigadir J juga akan menjadi saksi di persidangan Verdi Sambo CS. Kata Rohani, ke-11 saksi tersebut akan memberikan keterangan sesuai keadaan sebenarnya, terutama saat jenazah tiba di Jambi.